Pak, Bu, kita mulai ya. Jadi tujuan kita kumpul hari ini adalah kita mungkin kedatangan Raihan ya, yang punya keluhan juga kayak Rian. Nah, jadi kita ingin bantu mungkin untuk proses pemulihannya Raihan agar mudah-mudahan bisa signifikan kayak Rian. Mungkin boleh diceritain dulu, Bu, kayak tadi dari awal kapan terdiagnosa tumornya itu ya. Awal diagnosa dari dokter itu CT scan pertama kali bulan Oktober. Itu kenapa bisa sampai ke rumah sakit? Karena ada gejala di tangan dan kaki dia terasa berat gitu, kaku. Akhirnya memutuskan buat ke rumah sakit. Di CT scan bulan Oktober karena dulu masih di rumah sakit kelas B, akhirnya dirujuk lagi ke kelas A, rumah sakit kelas A. MRI-nya waktu itu bulan Desember 2025. Dari Desember 2025 itu dari dokter yang itu Raihan, periksa Raihan cuma 1,5 jam katanya dioperasi gitu. Cuma sayanya nggak tega karena kan anak-anak adiknya 10 tahun harus dioperasi di bagian kepala. Akhirnya memutuskan untuk cari perawatan lain. MRI-nya itu berapa besar tumornya, Bu? MRI-nya dari hasil MRI 3,3 cm kali 1,5 kali 1,5. Dia posisinya memanjang di belakang. Iya, memanjang karena 3 cm-nya itu. Ada lagi mau ditanyain, Dok? Kayaknya itu dulu. Kayaknya itu dulu yang paling perlu. Nah, jadi kita adain ini mungkin kita dapat info juga dari Kak Eza ya, selaku yang mendampingi Raihan dan juga Dari pertama ya. iya, Rian. Jadi bahwasannya case-nya hampir sama nih. Kayaknya kita bisa loh membantu gitu. Meskipun kita sama sekali nggak menentang apa yang disarankan medis ya. Cuman karena ada waktu tunggu sampai bulan Oktober kita masih punya 5 bulan ya. Jadi daripada diam, Ibu mungkin cari alternatif lain lah. Salah satunya ketemu di sini. Dan ya mungkin ini juga nggak ada yang kebetulan ya dari Tuhan ya. Case-nya bisa sama kayak Rian. Nah, kita pengen sharing-sharing dulu. Mudah-mudahan dari di terapi kita juga bisa bantu Rian seperti kita Raihan seperti kita bantu Rian. Betul. Mungkin dari Kak Eza selaku yang mendampingi ada yang ini nggak pengen ditanyain atau yang Kak Eza pengen sampaikan? Jadi betul ke waktu pas pertama datang Ananda Raihan, aku tuh tadi langsung informasi ke dokter ya, Dok ya. Kayak masa tumornya memang kurang lebih sama kayak Ananda Rian, 2 cm ya, 2 sampai 3 cm. Jadi waktu saat itu kok memang dari kami tuh kayak kasihan sama Ananda Raihan, tidak bisa jalan, kurang keseimbangan. Jadi kita optimis Ananda bisa sehat seperti Ananda Rian. Makanya aku informasiin ke dokter ya. Gitu, Dok, ini Ananda Raihan harus sembuh sama seperti Ananda Rian. Mungkin nanti dokter juga akan menjelaskan, Dok ya, bagaimana cara penyembuhan Prosesnya. Mungkin sebelum dokter jelasin ya, biar Ibu ya semua Langsung ya. orang tua kan pasti punya kekhawatiran ya. Sama-sama kayak Bapak nih. sama Ibu dulu kan Betul. cuman seiring berjalannya waktu, progresnya bagus juga lama-lama tambah pede kan. Iya. Mungkin Bapak Ibu sama Rian boleh di-sharing nggak ke Ibu ini? Gimana perjalanan dari awal dulu yang hampir nggak bisa lihat ya Pak, bahkan ya sampai bisa kayak gini tuh gimana Pak? Mungkin Ibu juga kalau mau tanya ke Rian atau ke Bapak Asepnya juga boleh karena memang real ya Pak ya, dari sini ada progres lah gitu Bu. Ya, ini bilangnya. Rian tuh awalnya tuh dari SMA kelas 1. Jadi perjuangannya memang udah lama, udah sekitar 7 tahun ya. 7 tahun, Bu. Jadi memang saya juga sebelum kesini tuh udah kemana-mana gitu, udah ke Jakarta, udah ke Purwakarta gitu ya, nyari alternatif, kemudian ke dokter juga gitu, ke rumah sakit juga. Ujung-ujungnya operasi. Ujung-ujungnya memang harus operasi. Udah 2 kali di rumah sakit. Asalnya kan di RSCK, kemudian dirujuk ke Dustira, ke Sentosa. Dari Sentosa harus ke RSPAD dioperasi. Cuman karena bapaknya ini di Papua, jadi saya bingung kalau harus saya sendiri yang ngurus. Ya udah aja, jadi nggak jadi dioperasi waktu itu. Udah gitu pas suami balik lagi ke sini, udah 2 tahun setengah. Rian tuh berobat itu aja, obat saraf terus gitu. Karena kita nggak tahu ini penyakitnya apa gitu. Di rumah sakit juga 2 rumah sakit itu menyatakan yang berbeda.
ada yang Kista, kista, ada yang TB. TB otak. Nah, makanya kita bingung kan, ya udah aja jadinya nggak dioperasi. Udah gitu suami pulang, dicek lagi, diulang di Dustira. Dirujuk lagi ke Santosa. Dari Santosa RS lagi harus dioperasi lagi. Itu si tumornya udah 2,9. Asalnya 1,5 waktu itu. Sebelum ke Papua tuh 1,5 sampai udah nambah 2,9. Nah di situ baru aja kita jadi nyari-nyari alternatif dari sini aja dari Instagram baru tahu ke sini. Yang mudah-mudahan lah hawala saya ke sini gitu. Ya kita berdoa kemarin jadi awal-awal Januari yang lihat-lihat di Instagram itu ada di terapi. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik, gitu kan? Ya, karena apa pada saat itu ya kita ini udah segala cara itu kemana-mana. Ke kanan ke kiri. Iya, udah bingung harus Tapi nggak mau operasi kemana gitu. Saya nggak mau operasi karena banyak kejadian. Teman-teman saya juga, ya ada yang sampai tidak bisa ngelihat jadinya. Ya, Waktu mata kesini itu. juga Rian kan udah nggak bisa jalan Nah, waktu itu. ketika Jalannya itu tuh udah udah- apa sama saya tuh kamar mandi juga. Penglihatan udah mulai kabur. Penglihatan udah ini. Ya, pada saat baca Al-Quran terus, bacanya Al-Quran terus ya, udah pokoknya. Nah, sambil duduk itu juga, ya, karena berdiri nggak kuat, pakai ini, pakai ya. Ya. Karena keseimbangan udah goyang, ya. Bacaan udah goyang. Nah, alhamdulillah pas lihat di Instagram ada di terapi ke sini. Alhamdulillah dengan paket 3 kali mungkin ya, dengan 3 kali 3 bulan di 3 sini bulan, 3 terapi bulan. itu Ada Rian perubahan. bisa jalan. langsung bisa jalan. Jalan Udah normal. nggak pakai ini Nggak pakai tongkat. itu, Ya, iya. nggak. Bahkan Tongkat terapi itu. juga sendiri ke sini berani gitu. Udah setelah 3 bulan itu satu paket itu. Jadi alhamdulillah ada perubahannya dari mulai situ kita jadi optimis. Kemudian dia dianjurkan oleh Pak Dokter untuk MRI. Alhamdulillah ada perubahan selama kurang lebih 10 bulanan itu. Perubahan dari 2,9 cm menjadi 2,2 yang sekarang itu. Kita alhamdulillah dirujuk juga langsung sesuai petunjuk dari dokter ke Santosa karena kita kebetulan MRI-nya yang pertamanya di Santosa. Jadi udah ada data minimal udah database-nya. Jadi oh iya ini dari ini ke sini ada perubahannya jadi cepat untuk menganalisanya jadi bisa. Cuman bersyukur tuh Rian tuh tidak tergoyahkan gitu. Kata dokter makanan harus ini. Dia disiplin dengan itu gitu. Kemudian olahraga juga tiap hari olahraga gitu walaupun nggak disuruh juga. Saya dia tawarin udah daging ayam tahu sedikit sendiri. aja, enggak katanya. Kata Bu Resa jangan makan ini yang pengembang gitu kan roti. Enggak, ya udah enggak. Barusan juga ini dikasih ya udah. Udah itunya aja yang dimakan agarnya, puding. Pudingnya yang punya saya jatah kasihkan. Cuman kalau yang saya tangkap sebenarnya ini 2 arah ya. Iya. Dari kita membantu pemulihannya Betul, Rian, betul. dari Rian sama bapaknya sendiri juga membantu juga sebenarnya untuk pemulihan Rian. Jadi sebenarnya Sangat. kalau menurut kita ya dok ya, mungkin setuju. proses penyembuhan ini nggak akan maksimal kalau nggak dari dua belah pihak Iya, betul. yang sama-sama komit gitu. Mungkin dari ibu ada yang mau ditanyain nggak? Silakan Bu, apa Kita ngerti ibu pasti banyak kegelisahan, Iya. ya kan, banyak apa. Nah mumpung udah ada yang real nih, ada progresnya, mau tanya apa mungkin boleh bu kalau ada. Yang ibu penasaran gitu gimana ya Iya. progresnya ya. Pasti kan ibu bapak ini juga khawatir awalnya Iya. kan, gimana bisa Iya. Sangat sampai- khawatir ya. Cuman kita disclaimer di awal ya bu, kita nggak pernah saranin ya, Pak jangan operasi gitu. Totally kita kembalikan keputusannya ke bapak dan ibu. Soalnya kita di sini kan juga sifatnya memang pemulihan tapi juga pendampingan. Betul. Iya. Betul. Jadi kita nggak bisa bilang di sini juga pasti, tapi ya insya Allah ada Iya. khasiat lah gitu. Mungkin dari ibu ada yang mau ditanyain? Boleh bu, kalau belum kepikiran mungkin dari bapak atau ibu ya, lihat Raihan ya mungkin kayak Rian yang dulu kan, ada nggak yang pengen dikasih masukan gitu? Ya, Misalnya kayak Rian bisa lari Udah lama, pagi, Bu, ini. apa gitu. Udah lama.
Kalau diagnosa dari dokter yang pertama kali CT scan mah katanya ini kemungkinan gejala awalnya itu di Januari 2025. Oh, jadi 1 tahun. Setahun sebelum CT scan pertama gitu. tapi udah besar ya itunya ya. Iya, ketahuannya langsung besar. Tapi ya semoga lah, soalnya kalau kata dokter sih ini dari gejala-gejala yang biasanya terjadi sama yang punya tumor di kepala, katanya kan suka ada kejang, suka ada sering pingsan, terus pandangan mata kabur. Dia alhamdulillahnya sampai detik ini semoga nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Cuman di keluhannya itu aja, cuma di tangan dan kaki dia gitu, kaku. Tapi posisinya sama tapi efek sampingnya beda ya, Dok ya? Di tengah, enggak di tengah ini di tengah. Di tengah. Di tengah kalau Rian di belakang mata. Belakang mata Persis kanan. ke belakang hidung. Belakang Di ini. situ. Iya, iya. Dan ditanya ke dokter ada obatnya? Kalau nanya ke dokter sama, dokter Sama. yang di rumah sakit sama. Tapi kalau nanya ke dokter Setio atau Reza, ternyata alhamdulillah ada obatnya. Iya. Jadi kontrol juga cuma dikasih vitamin. Ya. Vitamin. Vitamin ya. Juga cuma 1 minggu, sedangkan kontrol kemudian harus 1 bulan lagi. Jadi kok asa gimana ya, jadi kayak kok jadi lama, kayak cuma dibiarin gitu. Makanya kan penasaran, Iya. pengen sembuh gimana ya. Aslinya juga kan dia normal, tadinya dia biasa lari biasa, bahkan dia ikut sepak bola tadinya. Sekarang kurang aktivitas mungkin ya. Kurang hilang semua aktivitas karena tadinya sebelumnya sering jatuh. Jatuh tiba-tiba gitu, Bu. Ya, jadi keseimbangannya kayak kalau mundur 1 langkah 2 langkah dia jatuh. Iya. Tapi kalau jalan lurus nggak, Bu? Jalan. Kalau Rian mah kan nggak lurus Dia jalannya. nggak lurus karena kaki yang kanannya dia teh kalau jalan ditarik gitu kayak yang harus effort Diseret gitu ya, diseret. Jadi nggak lurus. Iya. Cuman yang sekarang kakinya yang tadinya kalau jalan agak miring ke kanan, sekarang udah nggak begitu miring, udah lurus, cuman emang kelihatan masih diseret. Masih berat ya. Nah, sebelum kita kasih Kayaknya ke Rian dulu. Iya, sebelum kita ke dokter, Kayaknya ke Rian dulu mungkin deh. kan Iya. Rian yang merasakan. Iya. Rian Rian yang merasakan. buat adiknya ada nggak yang pengen ini dikasih saran gitu biar semangatnya bisa kayak Rian? Yang Betul. motivasi. Sarankan itu dari saya mah yaitu satu pemahaman, yaitu pemahaman dirinya itu apa, jadi orang tua tuh lebih mengerti apa yang harus kita lakukan, harus kita dapatkan itu begitu Rehan gitu. Makanan gimana? Makanan. Lebih Anjuran ya. dari kepada orang tua itu sudah mengetahui bahwa makanan ini harus. Nah, nanti dari dokter diperkuat juga. Jadi anjurannya bukan 1 tapi 2 sekaligus. Apa aja makanannya? Makanya lebih kuat dibandingkan 1 anjuran saja yang belum ada fondasinya seperti itu. Makanannya apa aja? Makanan. Kalau makanan itu yang lebih sering dimakan oleh saya itu non hewani. Jadi tidak ada sama sekali kaitan dengan hewani, dan juga disarankan sama dokter yaitu apa? Saya itu tidak boleh berseringan dengan tepung terigu. Karena tepung terigu itu Nah, sangat bala-bala mengganggu. entong. Nah, itu Gorengan. karena dibiasakan seperti gorengan. Karena melihat teman sekaligus itu sering membeli gorengan kan. Nah, disarankannya itu memang boleh melihat teman memakan gorengan tapi tak membelinya. Itu kunci utama. Lihat itu. aja. Lihat Ya. saja. Nah, gitu. Heeh. Kan di SD mah banyak ya yang jualan gorengan. Gorengan. Banyak gorengan, iya. Jadi sekarang kalau dapet MBG kan dibawain buat tempat makan. Dapat MBG-nya apa? Ayam. Dimakan nggak? Nggak. Jadi gitu. Karena tadi bilangin nggak boleh. Paling sayuran ya. Sayurnya aja sama Tahu. buah, katanya gitu. Sayur, buah itu ya. Selalu dibawa pulang ada ayam-ayamannya. Rehan sekarang kelas berapa? 3. Pastinya. Iya. Mungkin dari dokter. Saya lagi merenung. Saya lagi merenung seperti apa kejadiannya karena waktu dikasih berita dari Teh Eza, Rehan dikasih fotonya segala macam, langsung instruksi saya Iya. harus stop hewan. Itu untuk si pertama, yang lainnya mungkin belum bisa ya. Iya. Yang lain belum bisa, tapi kalau untuk stop hewan mutlak. Kalau saya
Pak Yosef, Teza atau di terapi, seperti tadi disampaikan, hanya untuk berusaha sekuat tenaga, semampunya untuk bisa memotivasi. Yang menyembuhkan, yang memulihkan 100% itu adalah Rian. Tadi Rian udah nambahin lagi, orang tua nih yang jadi wasitnya. Karena wasitnya udah di orang tua. Ketika ada ini tepung misalkan, geser, jangan. Karena akan mempengaruhi. Nah, yang saya bangga dengan Rian itu ketika saya minta, Rian bersedia nggak tidak makan hewani? Kalau makan nabati, buah, ubi, kacang, sayuran, biji-bijian, itu boleh berapa kali pun. Mau 5 kali, mau 6 kali, mau 7 kali, mau 8 kali. Saya waktu itu masih inget ya. Saya waktu itu sampai ke angka 12. 12. Iya. 12 kali. Rian. Tapi Rian mintanya, dok boleh nggak 15 kali? Kalimat itu yang membuat saya, Rian pasti progresnya dapat. Karena betul-betul mengikuti. Jadi ketika saya minta tidak hewani, lebih ke arah nabati 100%, dan Rian menambahkan lagi, saya boleh nggak 15 kali? Sampai hari ini Rian di pilihan yang sama. Sekarang pertanyaannya, ini kenapa sih dokter Steve pakai hewan? Kenapa tidak boleh hewan, tidak boleh hewan? Ada buku yang bagus namanya The China Study, tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell, bukan saya jadinya yang bicara. Itu adalah berdasarkan buku. Buku itu literaturnya aja disampaikan. Literaturnya aja lebih dari 750 penelitian. Hanya mengajarkan sederhana bahwa sel kanker, sel tumor, sel miom katakanlah, atau benjolan apapun itu dipacu karena makanan yang mengandung protein. Pertanyaannya protein apa? Ternyata protein hewan. Sekarang pertanyaannya ke Rehan, apa makanannya sehari-hari? Pasti hewan. Pasti telur. Jadi ketika Rian saya minta tidak boleh daging, tidak boleh ikan, tidak boleh ayam, tidak boleh seafood, tidak boleh telur, itu 100% dilakukan. Jadi yang memberikan pemulihan sejatinya adalah Rian. Saya ingin ke Rehan nular. Tadi disampaikan MRI ya, 2,9 kali 2,0 kali 2,5. Saya penasaran, saya minta izin juga sama manajemen, tolong MRI ulang. Dan hasilnya adalah 2,9 itu turun menjadi 2,2. Berarti sudah mengecil 0,7. Dari 2,0 turun menjadi 2,0 turun menjadi 1,4. Berarti turun 0,0. Yang 2,5-nya karena dimensi kan, berarti volume, 2,5-nya turun menjadi 2,0. Jadi saya merasa Rian dapat 0,7 kali 0,6 kali 0,5. Dan apa yang terjadi dengan Rian hari ini sampai hari ini, kuliah saya selalu nanya, pokoknya kalau ketemu Rian gimana kuliahnya? Nggak ada masalah sama sekali. Keseimbangan, pola pikir, bicara, bahasa Inggris. Iya. Jadi Malah buat sekarang saya ada ini- kemajuan, Dok. Kan biasanya waktu semester 1 tuh kuliahnya saya bantuin. Saya kerjain tugas-tugasnya. Sekarang tuh dia mandiri, kerja sendiri dulu. Coba cek katanya gitu. Ke saya tuh cek, oh ya, dah kata saya tuh gitu. Jadi dia ada keinginan untuk mengerjakan sendiri gitu. Tugas-tugas kuliahnya gitu. Sekarang tuh ada kemajuan tuh gitu. Jadi konsepnya cuma sederhana, kita hanya ingin mendampingi, satu tidak dengan hewan, yang kedua betul-betul olahraga. Jadi jangan dibatasin dia untuk bermain, untuk kena matahari dan lain sebagainya, jangan. Karena itu terapi semua. Bahkan Rian udah bisa lomba lari ya dok Lomba ya? lari. Dulu jangan harap naik tangga ini bisa, nggak Iya. bisa sama sekali. Dipegang sama saya, ke kamarnya Nondi juga dipegang gini sama saya. Berubah, artinya balik lagi, belum final kita ya, belum ceritanya belum ada apa-apa. Tapi paling tidak MRI atau pihak rumah sakit sudah bisa baca. Pihak rumah sakit menyadari bahwa ini ada pengecilan tanpa pisau bedah.
Itu yang diperlukan, yang saya dapatkan ke sana. Jadi dengan merubah pola makan, tidak ada hewani 100%. Kalau kalimat saya puasa. Puasa. Pak Yosep. Puasa dulu lah. Iya. Puasa dulu sampai betul-betul nanti dapat. Tapi kayaknya Rian udah kebablasan puasanya terus-terusan. Jadi puasa udah, ada. sudah terbiasa jadinya. Iya, Terbiasa. Udah jadi habit ya. Iya. Iya. Sama saya sudah dilangsungkan. Soalnya kalau melakukan ini ada perubahan ini. Nah, berarti terus dilakukan terus-menerus. Biar ada perubahan terus-menerus. Betul. Dan itu dipertahankan terus ya. Iya. Karena ada perubahan terus. Lebih ke semangat memang sih. Intinya kita semangat untuk sembuh. Ingin cepat sembuh itu aja. Kesini harus rutin, jadi ada jadwal kesini rutin. Kenapa? Di sini kan cuman sederhana kan terapinya. Dikasih listrik, dikasih sinar, dikasih panas. Nggak lebih dari itu. Tapi hasilnya Rian datang ke sini apa? Terapinya sama. Sama, nggak ada yang beda sama sekali. Tapi dapat. Nanti ada herbal yang mesti dikonsumsi sama. Herbal itu berarti bukan hewan. Karena isinya kan akar-akaran, daun, semuanya herbal, jahe, kayak gitu kan itu ada. Nah, itu adalah anti tumor. Dan Rian dapat itu. Jadi mudah-mudahan gurunya sini guru. Betul. Ini dia udah harus diangkat dia jadi guru ya. Makanya saya dapat info itu sebenarnya baru hari Rabu. Wah, jadi kita lihat, kalau memang kita bisa bantu ya kita secepatnya aja. Kita tanya, ternyata Jumat bisa ya, makanya kita temuin. Jadi mungkin Ibu harus banyak-banyak nanya. Mumpung kita lagi ngobrol, ada Rian, ada dokter, yuk boleh nanya-nanya. Jadi biar ibunya juga gini, biar nggak melalui yang Bapak alami lah. Mungkin Bapak juga datang ke sini kan ragu. Iya, ragu-ragu. Nah, ini udah ada contoh nyatanya, udah ada yang menemani juga. Mungkin Ibu kalau mau tanya-tanya boleh, Bu. Biar Ibu juga semangat, karena kalau ibunya nggak percaya itu kadang juga menghambat ya Pak ya. Ragu. Iya, kalau ragu gitu itu kadang kan pikiran juga mempengaruhi ya. Cuman memang luar biasa keunggulan Rian adalah sangat-sangat semangat. Mungkin kalau Rian nggak semangat ini juga progresnya nggak secepat ini lah, sebagus ini. Karena makanan kan bisa di belakang saya, nggak kelihatan, bisa curi-curi juga sih sebenarnya gitu. Mungkin usianya Rian mah udah bisa ya. Kalau usianya itu agak susah. Jadi kadang kalau di sekolah, padahal udah dibilangin jangan jajan yang macam-macam, tapi mungkin pasti ngeliat teman-temannya ya. Teman-teman ya. Pasti ada nyuri-nyuri. Jajan yang gitu macam-macam kalau di sekolah. Tapi kalau emang dari si tumor posisinya karena di situ emang berpengaruh signifikannya ke tangan dan kaki dia. Sama. Jadi pada dasarnya adalah letak tumor, besarnya tumor itu menjadi tekanan. Tekanan ke pusat yang mana? Kalau sekarang pusatnya sampai ke tangannya, pusat gerakan tangan jadi kaku, itu pasti terpengaruh. Rian juga sama dulu kayak gitu. Jangankan bergerak, bicara saja nggak seperti ini bicaranya. Bicara, penglihatan, penglihatan sama kaki. Sama kaki dengan keseimbangan yang tidak ada. Ini dulu sempat ngomong susah, jadi kayak mau ngucapin tuh udah di mulut tapi susah banget. Persis seperti Rian. Keluarnya. Persis seperti Rian. Kesini udah mulai bisa lagi. Ayo, sekarang kita, kalau saya sih betul yang Pak Yosef sampaikan. Makin banyak bertanya, makin banyak kita berhubungan, makin kita banyak komunikasi, makin kita bisa menjaga juga. Optimisme saya sama. Kita punya CT scan, kita punya MRI, kita punya data awal dari satu rumah sakit. Ayo kita lakukan. Toh kita masih punya, kita dikasih waktu nih sebelum MRI. Nah, apa yang terjadi dengan apa yang kita lakukan selama nanti sampai Oktober? Dan itu menjadi semangat buat kita. Ketika ada perubahan dari sana, berangkat ke sananya lagi lakukan yang sama. Mudah-mudahan nanti MRI udah nggak ada. Ya, itu yang saya perlukan. Ya, makanya saya, ini nungguin MRI lama, kita cari alternatif lain. Terus ya ada di terapi keluar, jadi saya. Ada yang menarik kalau bicaranya Rehan dibandingkan dengan Rian dari faktor usia. Anak kecil itu mohon maaf tidak punya beban. Yang ada adalah kapan saya main ya? Saya harus keluar rumah kapan ya? Berarti
tidak ada beban pikiran. Itu akan memperkuat untuk proses penyembuhan. Dok, saya mau tanya sedikit dok. Misalnya kayak tadi dokter kan singgung main ya. Apakah Raihan dengan kondisi begini boleh main nggak? Sangat. Jadi mainlah sepuasnya, buat bahagia. Langsung senyum. Mohon maaf ya. Oh pasti smile. Pasti smile. Pasti smile. Boleh main. Contoh. Main aja. Kalau ibunya Rehan melarang Rehan hujan-hujanan, salah kita. Karena ketika anak kita hujan-hujanan, happy-nya luar biasa itu. Ingat ya, hujan itu gratis loh. Nggak usah masuk ke kolam renang, nggak usah main ke taman, Pak. Nggak usah main ke taman air yang luar biasa ya. Tapi ketika diguyurkan hujan dan dia bermain sampai teriak-teriak, itu penyembuhan. Berarti boleh nggak saya simpulin kalau senengnya Raihan itu juga merupakan pengobatan? Pengobatan. Iya. Betul ya. Jadi bukan cuma terapi ya Bu ya. Mungkin dari apa yang Raihan alamin itu juga bagian dari pengobatan ya, Dok ya? Jadi kalau kita kecolongan nih dia jajan, tapi jajannya happy kan? Itu terapi. Senyum. Dalam hati Jadi bahagia juga salah boleh, satu Bu. gitu ya. Jangan dilarang. Bahagia juga salah satu untuk memicu kesembuhan mungkin Iya. gitu ya. Itu jauh lebih dahsyat. Satu, anak kecil tidak punya beban. Ketika kita berikan yang terbaik untuk dia, termasuk kebahagiaannya, itu terapi. Hormon yang keluar, hormon penyembuhan, hormon pemulihan. Tapi kalau hormonnya kita tekan, yang muncul justru hormon negatif, maka yang berkembang tumor. Makin happy deh si tumornya, bukan Rehannya. Bahagiakan, kontrol terus-terusan, lakukan terus-terusan. Kalimatnya cuma satu, makanan terlezat sel tumor itu hewan. Jadi kita batasin di sana dulu aja. Kata siapa itu? Colin Campbell. Bukan Sama Dr. stres bukan Dok? Stres juga sama. Stres akan memicu terus luar biasa. Oh berarti ini yang tadi dokter bilang ya? Yes. Keunggulan Raihan itu udah 1, jadi tingkat stresnya lebih Tingkat stresnya rendah. lebih rendah. Iya. Sisa makanan hewannya berarti Dok ya? Makanan. Jadi stresnya, pola pikirnya, kebahagiaannya itu yang kita tingkatkan supaya proses penyembuhan terjaga dalam kurun waktu 5 bulan ke depan. Yuk kita saksikan sama-sama. Dokter Stio optimis banget kan gitu kan pertanyaannya. Rehan yang bicara atau siapa Rian yang bicara? Karena perlakuannya sama. Tapi saya boleh tambahin dikit ya, sebenarnya kalau 100% pemulihan Rian itu 50% dari dia, dari Rian ya, beberapa persen mungkin dari terapi lah ya. Betul. Tapi sebagian besar itu juga dari support orang tua sebenarnya. Betul. Bu. Iya. Sangat-sangat berpengaruh ya Bu Sangat ya? berpengaruh. Sel tumor itu tidak suka dengan panas. Sel tumor itu tidak suka dengan cahaya. Makanya di sini terapinya dengan cahaya. Makanya terapinya dengan panas. Gak ada yang sel tumor suka dengan ten. Dikasih listrik gitu tangannya, Rian dikasih listrik, dia pasti nggak suka. Berarti dia adalah anti tumor. Jadi seluruhnya itu pendekatannya memang untuk mengejar pemulihan, mengejar supaya sel sehatnya mempunyai kemampuan untuk melawan sel tumornya. Dan itu terjadi di Rian. Jadi bukan membesar, tapi mengecil. Kalau mengecil terus yang 0,7 itu di siapa dok? Sel sehat. Yang 0,6 itu siapa? Sel sehat. Yang 0,5 itu apa? Sel sehat. Iya. Kan nggak berubah di sininya. Iya. Tapi tumornya mengecil. Jadi karena tumor yang mengecil nanti dia di saraf-saraf yang istilahnya tadi tertekan itu dia Betul. Akan longgar, akan tidak ada. biar istilahnya normal lagi. Betul. Termasuk tangannya, termasuk bicaranya, termasuk pandangannya. Jadi tugas kita memang apa ya, Pak Yosep, Teza? Tugas kita memang berpacu dengan waktu. Makin disiplin seperti yang dilakukan sama Rian, dipantau sama orang tua, itu makin cepat. Kalau menurut saya sebenarnya udah lebih
enakan Raihan ya, sebenarnya cuman kita butuh kontribusi dari ibu juga. Jadi di terapi ini kita memang udah komit, kita bantu deh. Kayaknya ini kasusnya sama ya, harusnya bisa. Dan cuman kita juga butuh ibu, mungkin banyak yang bertanya ya nanti ya, abis acara ini juga boleh, iya ke dokter, ke Rian kalau ini gimana? Iya ya, iya. Jadi mungkin ibu lebih aktif ya, sama di rumah di support ya. Beliau ya support Rian itu luar biasa. Seluruh pasien saya punya nomor telepon saya. Jadi mau kapan pun, mau minta kapan pasti saya ya komunikasi. Jadi kita nggak bisa janjiin, tapi kita pasti dampingin sekuat tenaga kita. Betul. Gitu Bu. Berarti Bu, Hebat. boleh ya janji sama kita, Ibu juga mau konsisten ya Bu. Salaman dulu dong. Nah. Iya, Ini sama keberapa? Bu, saya Jadi juga Rehan Bu. keberapa? Demi anak pokoknya. Rehan keberapa? Anak Apapun. Rehan keberapa? Nah, kedua Yang ya. pertama usianya? Yang pertama 13 tahun, SMP berarti ya? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Yang ketiga 4 tahun. Oke, jadi 1, 2, 3. Laki-laki semua. Jadi Rehan nanti habis dari sini udah boleh main ya. Sempet aku larang main sebenarnya, soalnya sering jatuh dia teh. Jadi tahu-tahu dia luka aja, seringnya di kepala, di kaki gitu. Tapi sebenarnya kalau sering jatuh gitu nggak apa-apa. Selama tumornya itu masih ada, pasti sering jatuh. Nah sekarang dari kemarin udah dikasih tahu Teza, kan sudah stop nih hewannya kan. Nah kita sudah memberikan. Jadi kita sudah punya keyakinan ketika kita stop tidak makan hewani, kita juga berorientasi mudah-mudahan tumornya sudah mulai terpengaruh. Jadi bagaimana cara ngujinya? Main, jatuh nggak? Bisa diterima ya? Main, tambah jatuh nggak? Kalau tambah jatuh berarti tambah besar. Tapi kalau dia membaik, berarti ada perbaikan di sana. Jatuhnya nggak sering gitu ya dok? Iya. Perubahan. Rian nggak bisa bersepeda tadinya. Sekarang bersepeda. Iya. Ya makanya ini dari awalnya juga dia normal, bisa naik sepeda, bisa. Nah itu maksud saya. Ayo kita pengen kayak gitu lagi. Ngeceknya dari sana nantinya. Ayo semua nanti dibeliin sepeda, ayo semua nanti kita jalan-jalan gitu. Pengen sepeda nggak Rehan? Aduh. Mantap, ada semangatnya. Mungkin kita juga butuh ibu lebih sering observasi dan lebih sering laporan mungkin Bu. Iya. Ini kondisinya gini, ini kondisi gini gimana ya? Jadi dia tahuin Betul. sedikit-sedikitnya istilahnya perubahannya dia seperti apa. Iya, kalau bisa jangan sedikit tapi banyak. Mudah-mudahan amin. Pengennya gitu. Harus optimis. Tapi kalau sekolah gimana ya? Kan dia misalnya pelajaran gitu. Memang sekarang menurunnya sangat-sangat menurun. Fokusnya pada kasus dulu. Tapi kalau sekolah diterusin aja tuh. Nggak ada masalah. Terusin aja, mungkin ngobrol disampaikan aja ya sama Bu. pihak sekolah. Iya kan Saya nanti juga ada pernah terlambat juga dok, menyampaikan ke Pihak sekolah. ke pihak kampus. sekolah, Betul. pihak sekolah. Waktu SMA, Dok. Oh, waktu SMA. Waktu SMA. Dropnya SMA. Nah di SMA itu ketinggalan pelajaran sampai dimarahin sama ininya. Padahal kita udah nyampaikan ke wali kelas. Cuman wali kelas ternyata tidak menyampaikan ke guru gurunya mapel. bahwa Rian itu punya sakit gitu, punya penyakit gitu kan. Nah itu tidak sampai ke guru-guru yang lain. Oke. Nah, Sampai kalau- terancam tidak naik Rian. sampai hampir tidak naik. Ya, Akhirnya ujian susulan saya dampingi. Nah, terus saya kasih tahu ke dokternya, dok ini saya ke gurunya itu ini Bu. Baru dia kaget tuh, saya kok nggak dikasih tahu katanya sama ini wali kelasnya. Oh ya ini udah saya bilang saya langsung yang ngasih tahu nih. Ini hasilnya dari kapan gitu kan, udah saya informasikan berulang-ulang ke wali kelasnya agar disampaikan. Kalau ada ujian susulan ya segera mungkin bisa disusulkan. Sampai ya itu tadi hampir tidak naik kelas. Hampir tidak naik. Fokus aja Bu sama Fokus dulu aja kesehatan. pada. Fokus ke sana. Soalnya ya jangan lihat, biarin lah, nggak ranking atau ranking paling baju, biarin aja lah, terserah gitu lah. Yang penting mah Sampaikan aja pokoknya itu yang hasil ibu ini bawa hasil CT scan terus kemudian MRI ke Ngobrol sama ya. pihak sekolah, jadi pihak sekolah dia memberikan kalau misalnya izin mau kontrol mau apa, Iya. nggak apa-apa Bu, silahkan. Sekolah tuh tempat main terbaik buat anak kita. Kalau saya udah bicara cucu kita ya, itu pasti senang dia. Biarkan dia. dia. Nggak ada masih semangat gitu sekolah. Iya. Nggak ada yang mau sekolah nggak. Meskipun di sekolah dia nggak nulis. Iya, dia nggak nulis, dia nggak mau apa-apa. Nggak mau ngapain. Betul. Cuma
istilahnya yang penting ketemu teman-teman, dengerin ibu guru ngejelasin apa, Iya. kamu dengerin aja gitu. Tapi saya boleh tanya nggak Bu, dengan kondisi Raihan yang seperti sekarang, apakah di sekolah dibully nggak Bu? Kalau dibully sih nggak dibully ya, cuman kalau dijauhin iya sama teman-temannya, mungkin karena kaget juga, mungkin karena perubahannya dia kan yang tadinya normal biasa tiba-tiba sekarang jadi kalau dibilang jadi pendiam. Iyalah, tadinya Soalnya saya pemain bisa bola. main bola kan. Asalnya Tadinya sekarang pemain enggak. bola, tiba-tiba nggak bisa main bola jadi ceritanya. Ya Bu, untuk Iya. soalnya saya mendengarnya Rehan itu tidak dapat bermain sepak bola lagi sekarang. Kalau Olahraga dahulu juga. bisa bermain sepak bola, Iya. otomatis berlarinya itu berkurang, penjagaan berkurang, dan juga menurut ke belakang atau jalannya itu berkurang. Berkurang. Nah, dari Rian kan mungkin pernah mengalami hal serupa juga ya. Bisa nggak dikasih adiknya tips gitu, biar nggak stres kan, tiba-tiba dijauhi kan, mungkin jadi sedih kadang ya. Ada nggak tips dari Rian? Yang menurut saya baik itu untuk Rehan sendiri, bila Rehannya perlu kuat untuk pertemanan, nah itu perlu dekat dengan teman. Karena ke sekolah saya, ibu menyampaikannya kalau Rehan itu masih tetap semangat meskipun tidak menulis. Wah. Rehan bisa aja kalau datang saja ke sekolahnya, tetap datang. Tapi kalau ada bulian-bulian dari teman, tidak usah datang sama sekali, itu malah menambah turun kepada Rehan, apa Yang kepada dipikirkan emosinya, gitu ya. dan juga tidak memikirkan apa yang omongan dari teman-temannya itu. Mungkin boleh tanya nggak ke Raihan, ada nggak sih temen yang masih tetap baik sama Raihan? Ada Oh, ya? hebat. Wah, Hebat benar-benar. sejauh ini yang Raihan rasain apa di sekolah? Tetap masih happy kah? Seneng kan? Masih seneng ya? Masih seneng kan? Itu obat loh, itu Iya. obat loh. Kalimat-kalimat dari Rehan, obat, doa. Cuman Raihan juga kelihatannya dari tadi masih senyum-senyum ya Dok ya? Iya. Nggak tertekan gitu, nggak nggak sedih. tertekan, itu obat luar biasa. Sih sebenarnya awalnya seringnya ke orang teh gampang deket, gampang ngobrol gitu awalnya kan kayak gitu. Jadi pokoknya kayak kehilangan sesuatu gitu. Satunya dia di rumah masih suka ketawa, senyum, masih bercanda. Ini mulai lagi sekarang mulai bercanda lagi. Amin, amin, amin. Tadinya kan udah sempet yang murung banget. Berarti sekarang yang Raihan nggak bisa itu apa aja? Menulis, keseimbangannya kurang, terus ada apa lagi Bu? Daya ingat. Daya ingat ya. Nah nanti tiga ini kalau Raihan udah bisa nulis, keseimbangan udah bagus, nanti Om yang beliin sepeda. Yeay. Yeay. Semangat, semangat. Catat ya Kak ya. Harus semangat. Rehan semangat ya. Pokoknya jalannya udah Optimis. mulai bisa bener, udah bisa nulis, nanti Om yang beliin sepeda. Optimis, optimis. Oke? Ya. Tas dulu dong. Makanannya Tas dijaga. dulu, tas dulu, tas dulu, tas dulu. Tas pakai tangan kanan. Nah, catat ya Kak ya, jangan sampai lupa. Nanti tagih ke Om ya. Jadi itu sebenarnya tangan kanannya itu bisa digunakan, tapi nggak tahu gimana lah. Jadi kayak aku teh apa-apa teh tangan kiri terus. Iya, yang dominan sekarang tangan kiri. Padahal dia bisa pakai tangan kanan. Nah ini semangat. Rehan mau sepeda nggak? Harus bisa pakai tangan kanan. Makan kalau di sekolah nggak diawasin, tetap sesuai yang direkomendasiin. Jangan curang-curang. Sembuhnya cepat, dapat sepedanya cepat. Ayo. Nah, siap ya? Nah, bisa. Karena nanti kalau Rehan misalnya makannya di sekolah nggak dikontrol masih curang, pengembangannya makin lambat, sepedanya nggak datang-datang. Dijaga ya makanannya. Jaga makan namanya. Sekolahnya nyeri-nyerinya beli minuman manis. Nah itu udah nggak boleh tuh. Pokoknya kalau mau beli minuman manis ingat sepeda. Gak dapat sepeda. Iya, nggak dapat sepeda. Penting dapat sepeda. Ah, Air putih aja, oh, bagus sehatnya tuh. ya. Jadi ini tanggal 15 Mei ya 2026 awal kondisi Rehan, kita pengen bantu. Mudah-mudahan nggak usah operasi ya, mudah-mudahan ya. Tapi Iya. kita juga nggak menganjurkan ya Bu ya. Kita tetap berpatokan pada medis, tapi kita bisa semampu kita bantu. Sebelum nanti MRI, mudah-mudahan progresnya membaik. Jadi target kita mungkin sampai ke Oktober ya Bu ya.
Ya, Oktober. Oktober. 21 Oktober. 21 Oktober. Kalau bulan depan udah normal, bulan depan sepeda datang. Luar biasa. Om support biar lebih semangat. Sering jalan aja Bu, jangan dibiarkan Iya, duduk jadi gitu, sekarang kalau duduk. keluar rumah pengen jajan, stop jajan, tapi jalan-jalannya pelan-pelan gitu. Iya. Yang awalnya dibeliin aja lah, takut jatuh. Karena apa takutnya jatuh gitu. Karena kalau udah jatuh kan luka gitu, jadi kasihan gitu. Nanti di print Bu, sepeda gitu, ditempel di ruangan tidur dia. Jadi setiap bangun ngelihat dulu. Mau jajan lihat dulu, jangan jajan. Sepeda dulu. Oke, dokter mungkin atau Bapak ada yang Ini ada kata-kata yang menarik juga dari dokter ini Bu. Kata dokter itu ya, kalau Rian itu tidak makan hewani gitu ya, nah, itu sama dengan tidak memberikan makan sama sel kanker itu. Yes. Itu aja saya kata-kata itu yang bikin saya oh iya memang betul juga. Kalau kita nggak makan berarti ya nanti si sel kanker itu nanti akan kurus. Betul, udah nyata. Dan terjadi 2,9 turun. 2,9 jadi 2,2 kurus, Bu. Jadi mengecil betul. Nah, memang udah data faktanya udah ternyata udah ya sesuai dengan ya 1 tahun dari MRI pertama waktu itu. Belum 10 belum sampai 10 1 bulan tahun. itu. Nah, itu. Jadi jangan Kira-kira dikasih kalau makan. nanti Oktober MRI juga 10 bulan dari MRI pertama. Iya. Mudah-mudahan pokoknya. Mudah-mudahan sama lebih sudah Iya. hilang, pengennya mah hilang. Betul. Iya. Ya. Betul. Rian kalau boleh tahu udah berapa lama di sini Pak? Ini udah mau masuk sekarang ini menjalan lagi sekarang 1 tahun 1 tahun lebih lah. 2 bulan, 3 1 bulan, tahun, 2 bulan. 1 tahun 3 bulan. Itu hebat loh Pak, konsisten itu susah. Ya. Ya. Saya daftar fitness setahun datang paling. Ya, susah konsisten Pak. Ini sempat ini juga loh, karena dokter sudah mengizinkan sampai 15 kali Sampai juga 15 boleh kan? silakan makan sampai oper 75. Saya ingat. 75 karena pisang 1 hari 3 sikat habis. Wah, 3 sisir. Tidak 3 sisir, 3 sisir. Akhirnya sudah di stop jadi 5. 5 biji tiap makan. Tiap makan itu 5. Jadi Pisangnya dulu pisang bicara Ambon. makannya itu bukan sekarang bicara nasi kecil lagi dan jadi pisang muli. Pisang itu jadi makan. Nanti ada ubi misalkan makan. Jangan pilih-pilih lah Bu. Jadi jangan nanti ketemu Ubi-ubian. nasi. Ibu juga bagus Bu, nanti ya bersama kita juga sama Bu. Jadi Saya juga jadi ya, ikutan jadinya. jadi untuk menurunkan berat tubuh juga Ibu sama Daging juga ya jadi kita juga berkurang ya. gitu. Jadi turun juga kita juga Bu. Ibu juga nanti turun juga Bu. Kalau Ibu mau. Karena sekali ada yang masak. Iya. Iya. Masak hewan sama Iya, Iya. iya. Jadi sama-sama puasa Bu. Sama-sama puasa memang bagus juga. Nanti dibikinin meal plan-nya Kak ya. Iya. Satu lagi Bu, satu lagi saya sih yakin banget mau lewat medsos atau lewat apapun, tiba-tiba masuk di sini, tiba-tiba ketemu dengan kita, itu pasti bukan karena kita, pasti karena Iya, ada sesuatu yang mengarahkan, ada tenaga yang mengarahkan, dan itu adalah milik Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan sekarang pun sama. Biasanya saya tidak ada hari Jumat di sini. Iya. Iya, Kamis. biasanya Kamis Biasanya Kamis, Kamis ya. Gak ada yang kebetulan ya dok Gak ada ya? yang Iya. kebetulan pasti. Terus tiba-tiba sama, Pak Yosef juga. Kayaknya harus ketemu nih hari Jumat. Iya. Ketemu kita. Dari Jakarta langsung. Iya, saya dari Jakarta Bu, makanya mohon maaf agak telat sedikit karena macet ya. Cuman kita lihat dengan kondisi kayak gini, kayaknya masih memang ya cepet lah. Kalau memang bisa paling cepat kita langsung eksekusi aja. Iya. Manfaatkan sampai Oktober itu dengan yang kita diskusikan, dengan masukan dari Bapak Ibu dari Rian untuk keperluannya Rehan. Semuanya untuk keperluan Rehan. Kontrol benar-benar. Iya. Rian minum minuman sehari-hari apa? Kalau minuman sehari-hari, saya lebih seringnya itu meminum yang air putih biasa seperti itu. Oh, Soalnya apa? Oh, dua sama. Super O2 Super O2 itu. sama dengan air putih biasa, namun Oke. pH-nya lebih tinggi dibandingkan air putih biasa. Oke, salah satu bahan. Soalnya oksigennya lebih tinggi juga. minumnya kuat banget. Ganti dengan yang tadi diceritakan sama Rian. Super O2. Kenapa? Karena itu akan membuat sel tumornya juga tidak betah. Susu apa? Susu Almond. yang sering saya minum itu
antara susu almond atau susu kedelai, yaitu kreatin. Karena proteinnya dari nabati, bukan protein dari hewani. Lebih pintar dari saya, Dok. Kalah kita. Iya. Kalah kita. Jadi apa yang diceritakan sama Rian, apa pengalaman Rian, hasilnya ada. Saya yakin makin ke sana, volume itu makin kurang, Pak. Ya. Nggak perlu pakai apa-apa, volume itu pasti makin berkurang. Apalagi Rehan masih kecil, saya optimis lebih cepat. Asalkan itu kontrolnya dari ibu. Rehannya optimis nggak? Mau. Oh, ya. Bisa. Bisa ya. Itu Apalagi doa dapat loh. sepeda ya. Ya. Dapat doa. sepeda, semangat lagi. Nanti pulang pilih-pilih dulu sepeda yang mana ya. Sukanya mana apa, bisa milih. Iya. Rehan warna kesukaannya apa? Merah. Merah. Oh, Pantes. merah menyala pokoknya. Merah Semangat menyala. berarti itu. Semangat. Seperti yang jawaban. Siap. Kalau gitu mungkin dari Kak Aiza, dokter atau ibu Saya ada cukup. lagi yang mau kita discuss? Kan tadi saya udah bilang, Istilahnya cuma jalan-jalan doang gitu. boleh. Karena pengen maksudnya kakinya dia biar terbiasa. Yes, dengan berenang, dengan masuk ke dalam air, itu ada beban di air. Beban itu tidak disukai sama sel tumor. Tuh, di dokter kan nggak boleh nggak boleh tahu sekali. Berenang, hujan-hujanan, main, panas-panasan, itu tidak disukai oleh sel kanker atau oleh sel tumor. Lawan dengan yang tidak disukai. Mungkin saya bantu terjemahin, Dok ya. Nah, Selama kalau yang dilakukan Rehan dan hasilnya positif, kenapa nggak dilanjutin? Misalnya contoh dengan berenang, kayaknya dia menurun, ya mending jangan ya, Dok ya. Kita ganti, oh dilakuin ini kayaknya positif nih. positif nih. Bagus. Ya, kenapa nggak dilanjutin? Ya, soalnya kan kita yang kayak Ibu bilang ya, ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C. Semuanya kan ceritanya. semua beda. Tapi kan Iya. ada yang ke dokter Ada A hasil sembuh, atau tidak? ada yang ke dokter B sembuh ya, Dok ya. Kalau selama kita ke dokter B cocok, ya kenapa kita Kenapa nggak terusin? Tidak. Meskipun yang C bilang nggak boleh gitu. Tapi dia jadi bisa jalannya normal. Bisa main sepeda, terusin aja, Bu. Iya. Rehan dengan sepeda senyum ya terus. Iya. Ya mudah-mudahan lebih semangat ya Rehan ya. Iya. Karena nanti yang dipulihkan tangan kanannya itu. Tangan kanannya pulih, dia bisa pegang lagi. Bahagianya luar biasa. Terakhirnya juga sama kayak Anandarian. Sama, persis. Persis. Siap kalau gitu. Siap. Bapak, Ibu, makasih banyak waktunya ya. Rian, Siap. adiknya nanti dikasih bimbingan ya, support. Mungkin kayak gitu aja ya. Dari dokter mungkin ada closing statement nggak buat buat case yang kayak gini ya. Ini ya luar biasa ya, Rian udah bisa menginspirasi mungkin satu orang. Yang kita butuhin adalah kenapa kita sering ngobrol sama Rian biar banyak sebenarnya ceritanya. orang yang bingung itu kalau sakit kan Iya. orang tuh pasti bingung kayak Bapak dulu kan. Jadi Betul. mudah-mudahan ini ya buat yang percaya dia boleh coba. Ya meskipun nggak kesini paling nggak kan kita udah spill ya. Sudah spill. Udah spill gimana pola hidupnya, Ya. gimana cara ngontrol makannya. Sisa kalian kalau mau coba di rumah boleh, kalau memang butuh mau kesini juga nggak apa-apa. Gitu ya mungkin ya. Tuh. Dari dokter mungkin boleh ada closing statement nggak? Saya kira yang paling penting itu adalah optimisme. Optimis. Jadi kalau ada keinginan, ada keyakinan seperti Rian bisa jawab sendiri, bisa. Itu kita semua di luar Rehan itu sebagai pendukung. Kalau optimisme itu ada, dari sekarang sudah jelas, kita memberikan dukungan, kita memberikan pendampingan, ayo kita bekerja sama. Karena dengan kerjasama seperti yang dilakukan sama Bapak Ibu di rumah juga sama, hasilnya adalah Rian. Target kita sekarang, Rian ngasih bimbingan, ngasih support, kita semua mendampingi. Saya optimis. Ya, optimisme dulu itu. Amin, amin. Ibunya optimis nggak Bu? Amin, optimis ya? amin. Harus optimis Bu pokoknya.
ibunya sehat, pasti ke situ langsung kan saya. Amin. Siap, Amin. mantap Ibu. Kita mulai podcast ini tanggal 15. 15 Mei ya. Mudah-mudahan ke depannya begitu ada hasil signifikan kita bakal update lagi ya. Update. Siap, kalau gitu kita akhiri pembicaraan kita hari ini ya. Makasih banyak Pak, Ibu udah meluangkan waktu ya. Sama dok. Ya. Pak, Terima kasih Pak Chef. luar biasa Ibu. Dok, terima kasih dok ya atas supportnya. Amin.